Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadratul ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga hadirin muassis hadzal ma'had Imam Syarif radhiyallahu ya Allah fauzi semoga hadirin ya Tuhan. Semoga hadirin jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina asatidatina wa nahsusu bismillah hadati Bapak Joko Suyono, Bapak Muslim, Ibu Rukiati, Ibu Fatimah, Ibu Rukiat. Semarilah hadati Mbah Ojak, teman Mbah Murji, Kang Sari, Mbah Hasan, Mbah Kaminah, Ibu Puter Suryani. Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbi wasallim. Al-haditsu al-hadi asyar, hadis yang nomor 11 kitab Arba'in Nawawi. An-Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Abi Muhammad, ini nama lainnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati. Jadi putune Kanjeng Nabi Abi Muhammad, nama lainnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Niki dawuh. Qala matur sapa Abi Muhammad, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apal sapa ingsun min Rasulillah saking Rasulillah. Kula apal saking mbah kula. Apal sapa mbah kula dawuh piye. Dawuh da'ma yari buka ila ma la yari buka. Dak ninggalo sira ma ing perkara yari buka kang mamangake apa ma ing sira. Ilama maring perkara la yari buka kang ora mamangake apa ma ing sira. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i. Tinggalkanlah perkara yang
membuat kamu menjadi ragu menuju sesuatu perkara yang malayari bukan tidak menyebabkan kita menjadi ragu-ragu. Barang boten jelas itu ya jangan usah terlalu kamu pikirkan macam-macam. Ini wong kuali kabeh. Gitu. Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup itu ya suruh ibadah. Tapi kita enggak. Aku menipu berguna negeri, mari ngono kerja, kok linier, semene. Kayak itu barang pas. Padahal umur tidak ada yang tahu. Padahal sampai itu yang terkenal wong mati. Mungkin itu bolak-balik terus al-mautu hak, an-naru hak, al-jannatu hak. Mati itu pasti, hidup mati itu pasti, neraka itu pasti, dibangkitkan dari kubur pasti. Gara-gara sampai kadoan sampai ada mudin ngene malah boleh pancing, boleh bangga bunco, boleh nomor tak dulu. Mudin ngomong sampai ngono. Fulan bin fulan, al-mautu hak, an-naru hak, al-jannatu hak itu artinya nyata, pasti akan terjadi. Kita itu enggak. Boleh itu koyok-koyok menit bakal urip salawat. Umur dan yang tahu. Imam Ghazali tahu perkara yang paling dekat dengan kita. Ya. Sakit cedeknya awak dhewe gak keruh. Iku mati. Agar nang ini jagongan mulai kepreset iku mati. Mangan kacang keselek moro mati. Yo kadang digremi kon terus didongakne kalau tonton hari iki kurang ajar kuala ndang mati yo gak mati. Dia yang tahu. Lah perkara yang paling jauh itu loh. Masalah maghrib itu gak ngarah sampai iso berma. Maghrib yang tadi tidak akan sama dengan maghrib yang akan datang. Barang harus keliwat. Yus kalau sang gundal suwe-suwe jadi itu. Maksudnya dhamma yari buka ilama la yari buka. Jadi dunia itu ya sak apa barang ini batin ini sak dermo nih salah ya. Saya cukup lah sangune ini sampai pikir dulu, tidak usah Pak. Semua itu kamu itu lahir di dunia ini, ya. Belum tahu untuk apa, ya. Kok datang mikir orang ini, urip ini, anakku kok tak kayak orang ini, aku ini, terdapat ini. Tapi kalau tinggal mati, ya nopo dibujuk pulau sana. Dibujuk punya jawaban ini kok ini. Ini kita kalau tinggal mati Gus, ya nopo nih sakno. Lho kok ngerti rondone sampean iku kok kedipek wong musuh. Malah kadang-kadang kudu jadi orang mrene malah kok kakek jen-jen karo sampean. Lah maksudnya itu enggak usah sepaneng nemen dulu. Barang sing ketok moto nek dipikir nek dicatat dicatat. Saya butuh sangune urip, butuh nyangoni anak bojo, ya sak dermoni. Nek mboten ngoten, Pak. Duit wis boleh entek ngapain kurang kok. Ya, tak niki wong wis kuwo. Rekeninge mulai wis 12 juta miliar. Padahal sampe takok rencana yo gak tau 2 miliar. Jadi nyawane pokoke rokan surya iki saben ya. Saya pejabat-pejabat ini kalau tidak punya deposito, tidak punya ini, bagaimana nanti anak cucu saya? Itu terlalu mengejar sesuatu yang tidak pas. Mengejar kehidupan itu terlalu berlebih. Ini Nabi jauh, bekerjalah kamu seakan-akan kamu itu akan hidup 1000
Tapi beribadah kamu seakan-akan kamu besok mati. Tak cukup lah, tak cukup. Dia kerja ya kerja, kalau dia lagi kerja, itu biasanya lumayan kerja. Orang kerja, orang pintar ngaji, orang suki, yang gak suki bilang bi. Tidak ada hubungannya, Pak, ngaji dengan kaya itu tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Paling orang awal jenenge, nek bodoh terus suki, dia turun mesti. Kabeh ku ana catakrane dhewe-dhewe. Itu jenenge takdir. Nek kamu pengen sugih, ya nyambut gawe, ya nyambut gawe, yo sampai turute, yo macak sugih dhisik, Pak. Muhammad ndonga, ya Allah, pengen sugih ya. Allahumma inka rizqi fis sama'i fa anzil wa inka fil ardi ma'ahrij wa inkana mu'asiran fayassiru duwe kok isi rumahnya ini namanya gak macam sugih belas ya gak sugih itu bahwa pacaran sugih itu ya ya gak eman karo bon ana wong sugih eman karo bon kan boten duwe ukur 20.000 ya wis hilang ya golek mah Jumatan duwe lo berong pulau munyer. Lah banyak ning wong gak pulau lo berbuat amal buat munyer. Duwe rong pulau kaya so. Pinter dia ngoten. Maca wong pinter dhisik, teko ngaji dhisik dhewe nyekel kitab mbok kitabe wis apa iki. Gayane lho ya. Mobil macam penasaran. Oh, ini maksudnya apa sih? Ini gaya sama seperti itu. Dan maya dibuka ilah malayari. Sesuai omongan yang mungkin itu al-mautu an-naru. Ya yang hak-hak itu yang kita kejar. Mati itu nyata. Terus apa yang kita bawa besok ketika dibangkitkan dari kubur itu juga nyata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awak diri itu ada teman apa tuh? Sapi dulu. Masalah nanti jadi apa? Jadi sambil berusaha. Bukan berarti saya nyuruh malas-malasan. Tetap nyambut ya, tetap mengejar cita-cita. Tapi ada yang fitnya yang pertama yang paling penting yaitu yang barang hak itu, barang yang tidak ada keraguan sama sekali. Logikanya seperti itu. Kita kayak begini, kayak pasti umurnya itu kita itu pikirannya ke sana tapi tidak tahu umur kita berapa. Yang ada hari ini saja yang dikerjakan. Masalah besok ya kalau ada ruang untuk memikirkan besok, ada waktu untuk memikirkan hasil besok, baru kita tidak terlalu dikejar mati. Karena ini kalau kasus korupsi ini kasus korupsi itu tidak masuk akal semuanya. Korupsi 1 miliar, 14 miliar, 10 miliar. Omongnya pikiran boleh tak ngono kae. Tanggung kan. Nah, masuk akal sama sekali. Padahal lu saiki lho, Pak. KTM lho iso kok. Sampai lu urip butuh sego tak piring to. Iya. Sego tak piring aku sagel. Tapi kita yes. Nah, itu rokok itu barang buruk ini. Ya kita tuh enggak. Akhirnya apa? Ya, kalau Allah itu sudah menjanjikan kepada kita, kepada semua makhluk, bahwa Allah itu akan menjamin kehidupan semua makhluk. Nah, butuh urip gampang, dicukupi kali Gusti. Tapi kalau kamu mengejar gaya hidup, itu sih kalau marahnya kalau kita itu. Nah ini
dan ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maksudnya itu lebih dipentingkan kita ibadahnya. Ibadah syukur sambil bekerja pun juga ibadah. Ya. Makanya mulai sering di ngapunten kalau ibadah kadang ngaji mulai melebihan. Ibadah apa no? Ngaji itu ya ibadah, ya amalia sunnah. Bekerja itu wajib ngomongnya anak bu. Jadi tidak masalah sampai misalnya kerja masuk, ya tinggalkan aja ngajinya tidak apa-apa. Betul apa no? Malah kau ya pak, aku bolos nyambut gawe, pengen melok kan? Wah tambah dosa kabeh kemarin. Dosanya yang apa? Kewajibannya terbengkalai. Pernah ada suatu riwayat, ono sahabat ini bukan hadis. Ada sahabat, ini hadis riwayat. Ono si jenis sahabat. Pas niku kanjeng Nabi niku nggak ada majelis taklim, yo ngaji ngoten iki Pak, teng emperane Mas. Ya tentunya sahabat ini bukan sahabat yang papan atas. Lalu mau saat ini sanggup arif kalau sanggup sak, budal boleh su. Sahabat-sahabat yang kiai ngilong, sakno nih wong bilang, rugi banget. Orang kanjeng Nabi ngaji kok gak melok kan? Kanjeng Nabi ngertos malah dibuka. Ojo geman melaknati wong iku ngono mah kerja. Iku yo ngamalno sunah. Kesunahan Nabi itu juga bekerja. Semua Nabi itu bekerja. Tidak mana coba beli Arab kita ngaji terus gak nyambut gawe kan berat. Gula kok kita kode tetap nyambut ya. Nabi itu dia nyambut gawe. Gitu dolan, jahit, biasa dulu. Jadi udah geman ngilok ngomong nih wong. Jadi malas sing melok ngaji malah diseneng. Ojo dilok. Wong iku ngono nyambut gawe mergo napa melaksanakan sunnahnya itu bekerja. Dan ma yaribuka ilama la yaribuka. Kalau niki hadisnya setunggal mawon soalnya ini pengajian ini itulah kalau ini bahas nomor itu walaupun sudah banyak sekali yang mungkin ada beberapa yang belum yang akan saya jelaskan. Faslun fi ahkamil udhiyah, ini kita tentang takrib ya. Takrib itu matanya fatul. Wal udhiyah sunnatun muakkadah. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Wa an Ibnu Abbas wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idzin nahri wa ayyamut tasriq. Udhiyah sendiri adalah nama dari hewan yang akan disembelih dari jenis hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Wa an Ibnu Abbas annahu yakfi iraqatat dam walau min dujajin aw irsin. Karena untuk memuliakan hari raya Idul Adha, maka diperbolehkan atau jenengan itu termasuk dianjurkan untuk menyembelih, misalkan tidak kuat beli hewan kurban, tetap dianjurkan membeli hewan ngilik no gede iraqatat dam itu mengalirkan darah, yang belah petek, yang belah bebek, yang belah men. Tapi dicukur kurban. Ya pangan-panganan deh. Tafakulannya itu dari mana? Tabarukannya sama-sama mengalirkan darah. Nah, lele bentuk gede ya beler, lele kampung. Lele itu milih agak gede. PTM bagus parang, gabut ini yang bangkok.
Tapi seperti kita ini kan biasa tuh Pak, usum ake, waktu larang sampai waktu 250, 350, 500 ya gitu. Usumnya mancing, joran, ke 500, 700 juta gitu. Usum gowes sepeda 20 juta, 10 juta ya gitu. Lalu usum kurban kok tuku, arang garut duduk sah. Ini kan yang melok gitu. Masa gengsi Pak, sama kan gengsinya dukur. Itu cari itu kuat dari aku terus bisa. Tapi dulu adapun hewan-hewannya ya sudah maklum, hewan ternak termasuk diantaranya kambing, kemudian kambing dan sejenisnya, yaitu domba, sapi dulute, kemudian sapi dan sejenisnya yaitu seperti kerbau, kemudian unta. Mantan-mantan itu buat kalau bahas ya, terus ngerti kabel takul ya lebih nanti yang penting mau coba kenomen nanti lewat bus itu biasanya tanggal gigi Nah, di dalam kurban itu ada dua. Ada kurban itu biasa atau menjadikan kurban biasanya. Ada kurban itu nadar itu mergo ucapannya sampai dhewe. Iki kok nek anakku kelebunan ITS, aku mesti korban pedus. Maka ketika hari raya itu kamu kewajiban untuk mengeluarkan kambing. Mergo sedene kado ucap. Kado ucap jadi nek anake mlebu ITS, manten-manten sampai korban. Nah konsekuensinya apa? Kalau korban tahu itu yang korban boleh memakan daging korban hewan jenisnya sendiri. Kalau korban nadar sama sekali dirinya, anaknya, istrinya atau keluarganya tidak boleh makan daging dari korban. Lah cara mensiasatinya ya, ini namanya kadang bapaknya paham, anak cilik apa? Pak, ini berdusi man tak korban nadar, tak korban nadar aku berduanya, anak cilik berduanya. Maka panitia atau orang yang menyebut korban sampai carikan daging yang lain dari selainnya hewan yang dinadar. Mulai sampai nombor hewan Pak, sing dadi panitia RT ini. RT itu biasanya kan ono anak sing arisan RT atau mushola sampai dulu. Kita kan nakon ini korban yang nopo. Nek ono korban nadar iki sampe dhewek no. Mencau-mencau ini ya dhewek. No. Supaya boten campur. Syukur-syukur yang hewan itu sendiri-sendiri. Mantan-mantan. Kemudian perbedaan mendasar ini. Ini masalah rusaknya korban. Masalah rusaknya korban apabila hewan kurban tersebut rusak atau mati bukan karena kelalaian orang yang berkorban, maka tidak wajib menggantinya. Sampai buku wedhus diternonan lu dituntut nang masjid orang-orang mah tidak wajib mengganti. Tidak ada kesalahan apa. Tapi nek sampean tuku wedhus 5 dino sak durunge belen lu ditekak nang omah, sedangkan sampean ngarep gak iso, ngomong wong yo gak iso, itu kelalaian sampean. Maka ketika beli sampean ngomong, sampean tekakno pas dino belen. Tidak kesalahan ngomong. Begitu juga panitia Pak. Sekiranya kamu tidak mampu, tidak sanggup ngopeni,
Ojo ditompo dhisik. Ojo delok gedene sak. Orang tengah perumahan kalau ngarit boleh suket gampang mana bulitan akeh suket kabeh boleh isu suket itulah saya digolek isu suket kabeh rodoan boleh isu nek cek gak kesaran kita kan tentukan kapan nyembelihnya datangkan pada hari itu juga nah atau begini sampai enggak. Bila rusak karena kelalaian orang yang berkorban, maka wajib menggantinya dengan uang yang lebih banyak dari harga standar antara hari raya kurban dan saat terjadinya kerusakan untuk dibelikan seekor hewan kurban atau lebih kalau ada kelalaian. Bila dirusak orang lain, maka orang tersebut wajib menyerahkan uang senilai dengan hewan kurban pada orang yang nadar kurban agar diberikan semisal hewan kudu diijol berat ya. Kemudian syarat-syarat binatang kurban yang pertama yaitu harus benar-benar sehat dan terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kuantitas daging. Makanya sekarang ada virus PMK. PMK sebenarnya dari dulu juga ada. Itu kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena akan mempengaruhi kualitas dan walaupun secara ilmu medis masih diperbolehkan untuk dikonsumsi. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi kuantitas daging yang pertama adalah PC buta sebelah, entah itu katarak, entah itu kena pecut atau keculek, pokoknya motornya. Yang dimaksud dengan buta di sini adalah tertutupnya penglihatan oleh selaput putih yang dalam kondisi parah dapat menghilangkan ketajaman penglihatannya. Kemudian pincang parah, makanya PMK itu artinya nggak bisa menopang badannya, akhirnya nggak bisa berdiri. Entah itu karena keselio atau mudun ke mobil kebanteran buatan air moro kecekluk sapi berunting atau yang kukunya terkelupas sehingga dia tidak bisa berdiri, maka juga tidak diperbolehkan. Sakit parah kayak lor-loron itu harus ya kau jadi misalnya sapi loro ini budikan sawah itu juga tidak boleh. Sangat kurus mungkin nggak oleh nyorok sopan ini belum. Yang nomor 5, terputus seluruh atau sebagian telinganya atau pecah telinganya dipilih yang baik. Terputus seluruh atau sebagian ekornya, buntutnya tugel atau buntutnya pecah satu. Maka kesunahan di dalam berkorban, carilah hewan yang paling bagus. Dan hewan itu Pak, sing paling apik itu dedek itu sing lanang jantan. Gitu. Manuk barang iki ambil aja sing jantan. Pitik barang dedeknya yo apik jantan. Pilih yang laki-laki. Tapi umpama tidak ada, boleh perempuan betina. Tidak wajib yang nomor ini jangan. Tapi kalau ada yang sangat dianjurkan memang jangan. Adapun waktu penyembelihan binatang kurban, ini kalau singkat-singkat kalau dikatakan, waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah kadar waktu yang cukup untuk menyelesaikan sholat 2 rakaat Id dan khutbah kurang lebih jam 8:30 gitu ya. Itu pun mulai awal waktu menyembelih kurban sampai tenggelamnya matahari pada hari Tasrek yang terakhir. Nanti paling asar, Tasrek yang terakhir nanti asar itu pun waktu terakhir. Maghrib pun bukan hari.
Misalnya mager lagi teko wedhuse, bukan jadi korban dari banyak. Kesunahan-kesunahan di dalam menyembelih. Kesunahan-kesunahan di dalam menyembelih yang pertama adalah tasmiyah. Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya. At-tasmiyah, tasmiyah itu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing beleh yo bismillah, mergo sunahe nggih kewajiban dalam menyembelih adalah bertasmiyah. Yang berkorban niku dari panitia niku sampean undang Pak. Nggih. Jadi niki wedhus sampean benjing ajeng dibeleh, benjing sampean turun nyekseni. Kon teko kon nyekseni. Dan di sini nanti dia kesunahan untuk membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membaca salawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nomor 3 istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ya, badannya hewan tadi dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang yang si pemiliknya juga menghadap di kiblat. Nek iki kewan niku angel totonane, ya sak depok-depoke boten ono. Misalnya kewannya gede, jagale gak pinter, pokoknya ambruk ya langsung dibeli. Tapi kalau misalnya bisa lihat profesional, maka dihadirkan menghadap di warrobi at-takbir, ya, membaca takbir 3 kali. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil. Yang nomor 5 berdoa, ad-du'a bil qabul, mendoakan dengan apa? Dan yang donga niku dungane Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Aman bawa tulisan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Oh, betul tulisan maca apa ya iso terus. Gila. Ya wis donga gak usah baca bahasa. Niku artinya ya Allah, wedhus niki ngoten saking panjenengan, saking rezeki sing diparingi jenengan. Kula tumbasaken wedhus, kula damel takorup nyedhek dhateng panjenengan. Fataqabbal minni, mugi jenengan tam. Nah, ngerti karepe ngoten bahasa dhewe nek ndonga. Basa Madura, basa Cina, basa Buar. Jadi ya Allah wedhus iki asal rezeki saking panjenengan, kula damel takorup, kula damel kurban dhateng panjenengan, mugi jenengan tam. Iku ngono ya Du. Boten kudu bahasa Arab. Ning cara iso bahasa Arab ya luwih Sekarang pembagian daging kurban. Seseorang yang berkorban wajib atau nadar tidak diperkenankan baginya, juga orang yang dinafkahinya, anak-anaknya mengkonsumsi daging tersebut walaupun sedikit. Dia harus mensedekahkan kesemuanya dalam keadaan mentah. Kalau korban tatawu maka boleh. Kalau korban tatawu, sedangkan apabila berkorban sunnah, maka metode pembagian yang paling afdol, yang paling baik sesuai dengan urutan. Yang pertama, mengambil beberapa suap untuk dikonsumsi sebagai tabarukan, ya, yang diambil terutama limpo atau jeruani. Itu afdol ini. Tadi sampai sing panitia Pak anak rumono, nek ono sing duwe korban, niku sampe kudu ngomong. Orang yang berkorban sunnah, dia itu berhak atas daging tersebut umpama dia minta maksimal sepertiga. Dan aku jaluk sampile situ, sikile sing buri oleh.
Ojo panitia dola, panitia korban tak. Lagi kan sikil buri mbok jaluk kok nang swarga lak dingklang tapi karena itu Pak. Wah ya itu panitia dokter ya ngono iki. Kudu sampean ngomongi, cek ngerti. Waduh, apa bahas ini itu malah dudukane tapi kudu diomongno. Jadi yang berkorban itu berhak atas, makanya ya niki sampean korban. Iki mangke yang nopo, sampeyan oleh jatah maksimal seperti nopo sampeyan jaluk ndas sekil papat sak bulune utawa kok nek wis dijanjel kabeh sampeyan tak bagi 10 pesek dumen dhewe iku gonmu dumen nang dulurmu dhewe pun nyumbangake sampeyan nih kok dhewe muni mboten pun jangan tumisan kabeh kalau mboten usah wis kita itu mencari tahu menunjukkan bahwa ada hak orang yang punya sisi itu metode yang pertama mengambil beberapa daging untuk segera dimasak. Ini yang nyata lagi untuk sampai ngomongin yang nih, sing situ sing korban orang jual lipo liane meh, gitu. Tahu-tahu ini teko, loro teko mau berdampak hilang dari ini. Nomor 2, metode pembagian yang kedua, mengambil sepertiga daging korban untuk dikonsumsi, selebihnya disedekahkan. Itu maknanya kedua, jalur seperti lu, singgiannya wis sampai tuh, sampai tuh. Yang nomor 3, mengambil sepertiga untuk dikonsumsi, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada orang kaya. Nah, enaknya kurban itu buat koyok zakat fitrah. Dan zakat fitrah sudah jelas ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi nek kurban itu buat tidak harus memenuhi kriteria 8 orang. Jadi sampai kebiayaan pokoknya RT sampai ini kalau kiwat tengene pondok sampai itu ngepiro ya oleh sakmono kabeh soge melarat oleh boleh. Bahkan menurut Imam Nawawi orang non muslim pun juga boleh untuk diberi. Karena orang tersebut termasuk nama bahasanya kafir dhimmi, orang non muslim yang bertetangga dengan kita, tidak memusuhi kita. Bermasyarakat ini kayak non muslim yang ada di kanan kiri kita itu semuanya berhak untuk mau kayak itu karena apa? Itu nanti umpama tidak diberi malah menimbulkan kesenjangan sosial. Diberi saja apa? Diberi coba deh kafirnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu ya kausan, betul. Lagi tahun kan kafir itu nggak ada. Jadi sepertiga dikonsumsi, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan kepada orang kaya. Dan sebenarnya Pak, pembagian korban itu kalau cara syariat, boten kudu roto kabeh ku oleh boten. Sing muni kudu roto oleh niku hukum sosial. Mergo arisan RT, akhire wong sak RT kudu mangga. Kira. Dan hukum syariatnya juga misalnya sampean urip teng pundi atau kepentingan mriku. Wong sak omah keluargane ana wong pitu, bapake korban wedhus. Ya wis, tonggo gak duwe. Domai pangan wong pitu iki digawe makan kopi. Itu sudah boleh. Itu sudah dilakukan Jadi yang mengatakan korban itu harus merata itu adalah hukum sosial. Gitu. Si jiwa yang kerja bakti ya dia kerja. Ini kan adalah RT kan resolusi makom mereka tetap itu hukum sosial. Baginya daging juga seperti
seperti itu ya, karena ini lingkungannya lingkungan sosial, maka dibagi merata. Ya misalnya lho Pak, misalnya pulau korban terus tak kena wong fakir sepertelunya sampai sepertelu, fakir situ tak pulau gak noleh liang-liang. Misalnya orang punya bawi nya sampai sepertelu situ tak kena mana yang ngomong dia selesai udah, itu sudah dinamakan berkorban. Dan harus melulu kuwabeh umat. Bagaimana sing muni kabeh kudu umat itu hukum sosial. Makanya sampe gak usah heran ini misalnya metu dua tengen sing liyane di situ kok gak metu ya sampai kok gak luar masalah. Ketiga metode di atas tidak mengurangi pahala berkorban sama sekali, hanya saja pahala sedekahnya yang sedikit berkurang. Mergo kudume karo roto. Jadi nek kurbane ndak masalah. Sing berkurang itu sedekah. Ini mendadak efek omongane tong itu ya seperti itu. Kemudian menjual hewan kurban. Wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudhi bai'u syai'in minal udhiyah. Haram hukumnya menjual kulit, kepala, kaki, daging, semuanya dari hewan kurban sebelum diberikan kepada orang kepada penerima. Oleh min lahmiha au sya'riha au jildiha, dagingnya, rambutnya atau kulitnya. Wa yahrumu aidan ja'alahu ujratan lil jazza. Begitu juga tidak boleh mengatakan wis dase iki opae lego jaga, tidak boleh. Begini ya. Karena secara fikih semua itu memberi atau menjual atau memiliki itu harus ada kepemilikan terlebih dahulu. Ketika kambing saya serahkan ke panitia atau musola atau pondok atau masjid, kambing itu ketika disembelih bukan milik saya lagi, bukan milik saya lah. Apalagi kalau lebih dari seperti lah. Kemudian misalnya untuk boleh dijual, misalkan sampai berikan ke capi ini berjaya sampean. Kalau capi didolnya ini daging itu tak beli, berdua tak didol rokok misalnya, boleh karena sudah kepegang capi. Omong adol iki dagingnya gone di. Tapi nek jadi keleleran lah. Wah, ini kulit ini balik nganggur tak doli. Kulitnya sama kok nganggur. Makanya berarti burung mari kok tidak nganggur. Sama halnya seperti gini. Ini apa ini? Kayak waduh stok kaki kayak gue ngerumah waduh. Ini das kulit cekil ditolak tak tahu nih. Bayar aja. Tetap tidak boleh. Bagaimana? Kita main siasatnya begini, si pemilik tadi berhak atas sepertiga dari diakalinya ini ngakali kali. Tapi niki sikil papat, kulit, ndas, iki bagiannya sampai, sampai tak jatah iki ya, sampai terima. Wis aku nono boleh sampai. Daging itu tak dono dan dia. Ning sadurunge mulai sampe nopo maneh iku ya Pak Bib. Jagane dereng tiba. Niki nek sampean kei dhuwit ya kula tambani, nek mboten kula njaluk ikhlase ndas kulit sikil iki mangke kula sak duit tak bayar ja.
Kenapa demikian? Ketika kamu menyerahkan kepala, kulit, kaki kepada Pak Habib, barang iki mau wis ana sing duwe namanya Pak Habib. Ketika itu kemudian kamu minta jalur ikhlas supaya didol, supaya di rumah duit, barang itu sudah ada kepemilikan, jual belinya menjadi sah. Ya. Beda dengan yang praktek-praktek di lingkungan kita. Oleh ditumpuk berapa terus gawa nang tanggelan rumah duit itu, duit sapa itu? Jadi duit korban itu ngono. Kulitnya setiap benda yang kita jual itu harus ada kepemilikan. Misalnya kalau ngomong ini Cak, aku duit pekutut owapi, tukun 200. Nanti itu nanti kakak istri kan tapi nggak bisa. Aku di Bandung gawat deh, anjir tambah itu cuma deh, nggak boleh. Barang itu kecekel tangan dice, kudu apa kepemilikan supaya jual belinya menjadi sah. Lah timbangannya aman repot. Mula luwih apik pas tembak itu sama tembak nengar. Iki napa niki ongkos boleh? Boleh. Sama jalur iki. Umpama arisan lebokno lain-lain ongkos jaga. Jadi arisan laporan arisan kambing sapi seharga 25 juta. Itu wesek sakmene, aku sakmene. Jadi tidak ada bingung nambung. Tapi panitia mesti mohtor. Ya. Kopi ya anu tak dulu deh. Hakimnya mulai tak titik malah ulu. Di Joko kan duit macet ya, asalnya ya urakan. Ya. Siasatnya ya diminta tidak. Jadi tidak boleh jual beli hewan kurban kalau belum kepegang tak. Jadi dumno, aman mau nyale tak dumno, terus aman ngoro, Pak Habib, wah ini daging murah ini. Di pewaran sama apa? Sampai telah dagingnya, apa-apa, karena sudah kepegang tak. Namun Pak Habib jujuk nang gone panitia, wis dagingnya ketemu piro tak tukune kabeh. Wah ya tahu ya itu. Tapi nek wis keduk, kan sudah bebas. Dijual boleh, dimasak juga boleh. Kemudian bagaimana hukumnya berkorban atas nama mayit? Tak korban bapakku sing wis. Menurut Imam Nawawi tidak diperbolehkan jika tidak ada wasiat. Namun menurut sebagian besar ulama itu diperbolehkan. Ternyata yang di dalam kaulnya Imam Nawawi itu khawatirnya itu tadi dari hartanya orang yang meninggal yang belum dibagi warisnya. Tapi nek sekarang prakteknya mboten biyen guru pada duwe saiki duwe cekelan aku pengen untuk kok wedhus apa sing wis mati. Itu boleh karena apa? Tipe-tipe ibadah seperti kurban itu sama seperti saudara. Kita ikut yang mengatakan diperbolehkan. Jadi mayoritas jumhur mengatakan boleh diperbolehkan. Jadi itu lintas masalah kurban. Sehingga agak itu merubah adat istiadat. Itu biasanya wajaan itu kalau berburu ya, berburu. Nanti belas tapi orang bola. Tak kontrol aku tak sini aku tak begini. Sapi limo, ya. Sapinya limo kok sikile yo mati limo. Jadi dia ada mati apa? Ngoten itu dipakai belajar di rumah. Kalau barang itu di rumah. Kayak misalkan besok kurban, arisan kurban ini. Mau dan mau nanti ya harus paling tidak kudu duit apa? Ini kan udah sedikit yang nomor bagian.
Kan tidak mungkin kita menunggu menjadi tidak waktu ini sesuai. Nah ini dan diomong kepada si mustahiknya ini dasar sapi yo. Terus di jalur halal ini didekek, diomeni didekek, dan misalnya pondok orang ngaji dimakan bareng. Itu namanya minta hak. Kabeh itu Pak, sing penting itu diomong. Ojo genah hilang kan? Harus diomongkan. Kulo barang nek ana wong misale ngenteri sambil mesti minta kulite damel kulo. Lho sampeyan nanjang sing tumbas. Nek sing tuku oleh dikon mergo itu duduk bagianku, duduk apa jenenge? Kula anggap bukan bagian. Sing duwe kula kandhani kulit iki bagiane jeneng. Ini mau kesana dibutuh sih. Apa sing saktian itu sudah selesai. Saya tidak punya tangguh. Kalau sing luwih apik maneh kaya wong desa, mandi dibelah sikile digeli ngono iki digolek, dicancang terus dikum apa? Malah jobok di iki ngono iki kulite ditopi. Kan iki angel. Kurang itu mesti hilang terus kulite. Betul. Dan ngam ngono tanggung beduk di kulite saja. Jadi istri kabeh bukan yang jelas dan mungkin secara kan paling tidak kita mulai berhati-hati kalau kita mengingatkan jadi dipakai apa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika